Di rumah besar Park, tampak Laura mondar-mandir menatap jam dinding di rumah itu. Dia menunggu kedatangan penghuni rumah itu untuk menjalankan aksinya yang sudah dia susun dengan sangat matang. Laura berjalan ke sana kemari sejak 3 hari lalu. Keluarga Park dan yang lainnya tidak menampakkan wajah mereka di rumah itu, membuat Laura kesal sendiri. Cak, kemana para bajingan itu pergi? Kenapa tidak ada satupun yang di rumah saat aku akan memulai rencanaku? Gerutu Laura sambil mondar-mandir menggigit jarinya dan terus-menerus menatap jam dinding. Hei, kamu kayak cacing kepanasan begitu? Tegur Bu Eni yang melihat gelagat aneh pelayan yang baru dimasukkannya ke rumah itu beberapa minggu lalu. Enggak kok Bi. Saya cuma heran aja kenapa Tuan Park, Nyonya Park, dan yang lainnya belum pulang ke rumah ini. Ucap Laura berpura-pura lugu di depan Bu Eni. Bu Eni menyipitkan matanya menatap Laura saat Gama memberitahukan tidak akan di rumah untuk sementara waktu. Gama menunjukkan bukti itu pada Bu Eni, membuat wanita itu terkejut bukan main, bahkan wanita itu tidak menyangka kalau akan terjadi hal seperti itu. Bu Eni sempat disudutkan oleh Gama yang memanggil wanita itu secara langsung ke kantornya. Karena merasa tak bersalah dengan apa yang dituduhkan Gama, Bu Eni sampai memohon di depan Gama. Dia mengatakan semuanya dan berkata jujur di depan Gama sebab dia tidak tahu kalau wanita itu adalah musuh majikannya. Oleh karena itu, Bu Eni diperintahkan untuk mengawasi Laura selama keluarga Park belum kembali ke rumah itu. Bu Eni harus mengawasi Laura setiap saat dan juga pelayan laki-laki yang menyusup ke rumah besar Park itu. Oh ya sudah, sana lanjutkan pekerjaanmu. Oh iya, ajak Tony bersamamu. Kalian harus membersihkan kolam berenang di samping rumah. Sudah sebulan tak dipakai. Tita Bu Eni yang sontak membuat Laura membulatkan matanya karena terkejut dengan perintah yang tidak boleh diabaikan jika tak ingin penyamarannya terbongkar. Bah, baik Bu, akan saya lakukan. Ucap Laura meskipun di dalam hati dia benar-benar merasa geram dengan perintah wanita itu. Sialan kau Eni, beraninya kau memerintahku? Geram Laura sambil berjalan menunduk dan mengepalkan kedua tangannya dan menggeretakkan giginya. Laura berjalan dengan kesal. Bu Eni menatap sinis ke arah Laura. Beraninya kau membuat namaku jelek di depan Tuan Gama dan yang lainnya. Lihat saja, aku akan membuatmu menderita selama bekerja di sini. Ucap Bu Eni di dalam hati. Bu Eni pergi ke samping rumah dan menemui kedua pelayan gedungan itu. Hei kalian, apa yang kalian lakukan? Cepat bersihkan ini. Teriak Bu Eni dengan wajah garang, membuat keduanya Laura dan Tommy terkejut mendengar suara wanita itu. Tapi Bi, kami masih... Gak ada tapi-tapian, cepat bersihkan tangga ini. Bagaimana cara kerja kalian? Kenapa kotor seperti ini? Bentak Bu Eni dengan suara melengking. Para pelayan yang bekerja di rumah besar itu sampai terkejut karena baru kali ini Bu Eni berbicara kasar dengan pelayan. Biasanya sebesar apapun kesalahan pelayan, tak akan membuat Bu Eni berteriak seperti itu. Wah, ada apa dengan Bu Eni? Bisik Cindy pada koki rumah besar Park. Entahlah, tak biasanya Bu Eni marah-marah seperti itu. Mungkin para pelayan itu melakukan kesalahan fatal. Jawab koki yang sedang menyiapkan makan siang untuk para pelayan. Iya, benar juga sih, ucap Cindy sambil melanjutkan pekerjaannya. Bu Eni dengan wajah marah menyuruh Laura dan Tommy ke sana kemari, menyikat genteng, memotong pohon, membongkar kasur, dan menjemur, lalu memasangnya kembali dan banyak pekerjaan lain membuat Laura dan Tommy benar-benar kewalahan akibat Tita Bu Eni. Jak, sialan, ini semua akibat ulah wanita ini. Kenapa juga dia harus mengajakku membersihkan kolam itu? Ah, sial, kalau bukan karena gaji dari Sarah yang besar aku tak akan menerima pekerjaan ini. Batin Tommy yang tengah membersihkan atap rumah dengan sikat yang diberikan Bu Eni. Sementara itu di rumah Aiden, tampak mereka semua tertawa terbahak-bahak melihat bagaimana Bu Eni beraksi dan mengerjai kedua penyusup itu. Bahkan si kembar dan Baby Aurel yang ikut menyaksikan itu ikut tertawa terbahak-bahak karena melihat Laura dan Tommy begitu kesal tapi tak bisa meluapkan kekesalan mereka. Hebat sekali Bu Eni menghukum pelayan bodoh itu. Aiden tertawa terbahak-bahak. Kau benar Den, Bu Eni memang benar-benar bisa diandalkan. Ternyata Bu Eni bukan pelakunya. Syukurlah Bu Eni orang-orang yang benar-benar setia, ucap Gama. Perdi dan Anna benar-benar disibukkan dengan kehidupan mereka sekarang. Mereka berdua sibuk mengurus perusahaan bersama dengan Randy dan Kathy. Bahkan hari ini mereka sedang melakukan perjalanan bisnis ke kota New York. Segala urusan perusahaan yang mengharuskan pergi keluar kota atau keluar negeri diserahkan kepada mereka berdua dengan dampingan Randy. Alex tak ikut dengan mereka sebab dia sedang menemani Panya di rumah sakit, sedangkan Bima dan Celine sedang di luar. Tampaknya Bima dan Celine mulai nyaman dengan status mereka saat ini, terlihat dari Bima yang membawa Celine menuju kantornya. Jadi kau benar-benar presidir ya? Ucap Celine untuk kesekian kalinya. Astaga Celine, kau sudah menanyakan itu sampai berapa kali hari ini? Apa kau masih tidak percaya padahal kita sudah di depan perusahaan sekarang?
ucap Bima. Hei, wajahmu tak meyakinkan, kekeh Selin. Cak, dasar aneh, kau sama saja dengan Luna. Dia juga seperti itu pada Gama, dia tak menyangka kalau suaminya adalah seorang prestir, ucap Bima. Sudah ya turun, aku ingin menunjukkan sesuatu yang menarik padamu saat di dalam perusahaan nantiku. Kuharap kau menikmatinya, hehe, kekeh Bima. Kenapa kau merasa seperti akan terjadi hal yang besar dan mencengangkan? Ucap Selin sambil menatap Bima dengan tatapan penasaran. Tunggu saja dan saksikan. Aku sudah menunggu momen ini untuk membalas orang bodoh itu, kekeh Bima. Mereka berdua pun keluar dari dalam mobil yang berjalan bersebelahan masuk ke dalam perusahaan milik Bima. Kedatangan Bima sontak menjadi sorotan para karyawan. Dia disambut oleh sekretarisnya yang sudah ia ganti beberapa tahun lalu. Selamat datang tuan, sapa sekretaris Bima yang ternyata adalah seorang laki-laki. Apa pria itu sudah datang? Tanya Bima. Belum tuan, mungkin sebentar lagi, ucap sekretaris Bima. Baiklah, jawab Bima datar. Ayo, ajak Bima sambil memegang tangan Selin, membuat perempuan itu sedikit terkejut namun dia tak menolak uluran tangan Bima. Mereka berdua berjalan berdampingan dengan wajah dingin dan datar. Para karyawan yang melihat kedatangan Selin dan Bima langsung merinding melihat wajah datar pasangan itu. Bima yang jarang membawa gadis atau wanita ke perusahaan sontak menjadi sorotan. Biasanya Bima hanya akan membawa Luna, Mika, atau sahabatnya yang lain jika mereka ingin berkunjung dan para karyawan sudah mengenali wanita-wanita tersebut. Namun yang dibawa oleh Bima kali ini adalah seorang yang berbeda, seorang wanita dengan tatapan dan ekspresi yang benar-benar persis sama dengan Bima. Mereka berdua menaiki lift dan tak lama kemudian sampai di lantai di mana ruangan Bima berada. Langkah kaki mereka terdengar nyaring di atas lantai. Mereka masuk ke dalam ruang kerja Bima. Duduk di sini Sel, kita akan menunggu kedatangan seseorang, ucap Bima sambil tersenyum. Siapa? Tanya Selin. Nanti kau juga tahu, ucap Bima sambil duduk di sebelah Selin. Selama 15 menit mereka menunggu dengan obrolan ringan di antara keduanya. Tok tok tok, Bima tersenyum tipis. Pintu dibuka. Tanpa sekretaris Bima datang bersama dua orang berpakaian formal dengan jas hitam pekat sambil melenteng tas dan membawa beberapa dokumen di tangan mereka. Selin terbelalak kaget saat melihat sosok pria yang dimaksud oleh Bima. Dia adalah Edi Pri yang menjelek-jelekkan Bima sewaktu di kafe milik Selin waktu itu. Gadis itu menatap Bima dengan penuh pertanyaan, namun hanya dibalas dengan senyuman tipis oleh Bima sambil menatap Edi yang masih belum memperhatikan mereka berdua di dalam ruangan itu. Apa dia yang kau maksud? Bisik Selin ke telinga Bima. Ya, dia yang aku maksud. Permainan akan segera kita mulai. Hehe, kekeh Bima sambil menatap Selin yang duduk sangat dekat dengan dirinya. Kemari, ikut aku kita ke belakang mereka. Aku sangat ingin melihat wajah terkejut pria bodoh yang sudah menjelek-jelekanku di depan publik. Ajak Bima sambil memegang tangan Selin dan membawanya berdiri ke dekat meja kerjanya sambil membelakangi mereka. Hei, kau ini semakin hari semakin menjadi-jadi ya, ucap Selin. Maksudmu? Tanya Bima masih belum melepaskan tangannya. Selin mengangkat tangan mereka berdua yang saling berpegangan dan menunjukkan ke wajah Bima sambil mengangkat satu alisnya yang berarti dia menanyakan apa maksud Bima yang sering menggenggam tangannya. Ayolah Sel, ini cuma pegangan tangan. Kau bahkan sudah melihat tubuhku, bisik Bima yang sontak membuat Selin membelalakkan matanya mendengar perkataan vulgar dari Bima. Plak. Satu pukulan kuat mendarat di bahu Bima, membuat pria itu sedikit meringis kesakitan akibat pukulan maut dari Selin. Au, sakit Sel, kenapa ditabok sih? Gerutu Bima sambil mengusap-usap punggungnya. Kamu ngomongnya sembarangan, ini nyebelin, gerutu Selin. Hei, kan emang benar Sel, aku ngucapin fakta loh. Kan kemarin kamu emang udah lihat itu yang dibawa lo, kamu malah udah sih. Mulut Bima langsung ditutup oleh Selin karena sedari tadi mengoceh tentang kejadian memalukan di kamar mereka di rumah Eden. Jangan ngomong aneh-aneh atau kujahit mulutmu nanti. Dasar mesum, geram Selin sambil menatap mata Bima dengan tatapan kesal. Iya, enggak deh, ucap Bima terkekeh. Mereka berdua asik bercanda di depan meja kerja Bima tanpa mempedulikan kehadiran tamu di belakang mereka. Tuan, perwakilan dari London sudah tiba, ucap sekretaris Bima. Persilakan mereka duduk, ucap Bima sambil memperbaiki posisinya. Dia dan Selin masih berdiri membelakangi mereka bertiga. Kedua perwakilan London itu duduk di kursi tamu. Apa ada yang bisa saya bantu lagi tuan? Tanya sekretaris Bima.
Tidak, pergilah tetapi standby di depan ruanganku. Dengan 2 orang penjaga, aku akan melakukan sesuatu nanti, ucap Bima. Baik tuan, saya permisi, ucap pria itu sambil menunduk hormat lalu keluar dari ruangan Bima. Edi, pria yang dimaksud Bima, menatap mereka berdua dengan tatapan bingung sambil sesekali menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku mengenal suara ini, tapi tak mungkin itu Selin. Tak mungkin, dan suara pria itu, tak mungkin. Dari pakaiannya saja mereka benar-benar berbeda, batin Edi sambil menatap mereka. Ready for the show? The show, bisik Bima ke telinga Selin. Terserah padamu. Dasar kekanakan, ledek Selin. Nikmati saja, ini akan menyenangkan Sel, bisik Bima lagi dan dibalas anggukan kepala oleh Selin. Bima dan Selin membalikkan tubuh mereka menatap kedua perwakilan itu. Di saat yang bersamaan, mata Bima bertemu dengan Edi yang menatap mereka dengan 1000 pertanyaan di kepalanya. Bima tersenyum menyeringai menatap Edi yang hampir mengalami serangan jantung saat melihat Selin dan Bima memutar tubuh mereka. Apa? Pekik Edi sambil terlonjak kaget saat melihat seringai di wajah Bima, dan itu benar-benar menyeramkan menurutnya. Edi berdiri, namun seketika kakinya lemas karena dia menyadari dan ingat betul dengan kesalahan besar yang telah dia lakukan saat dicap-cap beberapa hari lalu. Bruk, Edi terjatuh ke atas lantai membuat rekan kerjanya ikut terkejut dengan reaksi pria itu saat melihat Bima dan Selin di sana. Edi, ada apa denganmu? Tanya rekan kerja laki-lakinya sambil menghampiri Edi yang tampak pucat dan gemetaran karena Bima dan Selin berjalan sambil bergandengan tangan menghampiri mereka. Maafkan aku, George. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan besar. Tak mungkin dia presidirnya. Dia hanya orang miskin yang memanfaatkan Selin, ucap Edi dengan suara bergetar ketakutan. Plak. Edi menampar wajahnya sendiri saat melihat Bima dan Selin sudah duduk sambil memandangi dirinya di sana. Aku tidak bermimpi, tidak mungkin. Gumam Edi bergetar ketakutan sekaligus panik sebab dia dipercayakan oleh perusahaannya untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Antariksa Group, namun semuanya berada di ujung tanduk sekarang ini. Halo, kau bertemu lagi dengan pria miskin ini? Ucap Bima dengan santai sambil mengangkat tangannya dan tersenyum tipis di depan Edi. Kenapa kalian di sana? Duduklah, bukannya kau ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan milik pria yang pintar memanfaatkan wanita ini? Sindir Bima secara terang-terangan. Edi menenggak salivannya sendiri. Jika Bima kemarin tidak terlalu menanggapi perkataannya, maka kali ini Edi benar-benar dikalahkan dalam banyak hal. Mulai dari pakaian branded, keluaran terbaru dari London yang dipakai Bima berpasangan dengan pakaian yang dipakai Selin, sepatu, jam tangan, cincin pernikahan di jari mereka masing-masing. Bahkan parfum pria itu semuanya benar-benar jauh di atas Edi. Sebenarnya Bima tidak terlalu suka dengan hal berlebihan seperti ini, namun untuk membalas mulut Edi yang terlalu suka mengejek dan menjelekkan orang lain, maka Bima melakukan tindakan seperti ini. Edi, cepatlah berdiri, apa yang kau lakukan di situ? Ucap George rekan Edi yang masih belum tahu permasalahan yang mereka alami. Edi berusaha bangkit berdiri meskipun tulang-tulangnya serasa remuk melihat tatapan Selin dan Bima. Jantungnya berdegup kencang, gugup bercampur takut kini menjadi satu, membuatnya sampai pucat, pasi bahkan berkeringat dingin. Edi duduk sambil meremas jari-jarinya. Apa tujuan kalian kesini? Mengganggu waktuku bersama istriku saja? Ucap Bima mendengar kata-kata Bima. Sontak Selin membelakangkan matanya sebab Bima memperkenalkan dirinya sebagai istri dari seorang presidir direktur Antariksa Group. Sebelumnya kami meminta maaf karena telah mengganggu waktu kalian tuan, Nyonya, ucap George. Selin menatap Bima saat dipanggil dengan sebutan Nyonya yang menurutnya sangat berlebihan. Astaga, apa yang dilakukan pria ini? Apa dia tidak takut publik mengetahui hal ini? Dia bisa di dalam masalah kalau sampai mengenalkanku pada kalian bisnisnya? Batin Selin yang masih menatap Bima. Langsung saja pada poinnya. Jangan membuat waktuku berkurang. Waktu kalian cuma 5 menit dan sudah termakan 3 menit, jadi tinggal 2 menit tersisa. Ucap Bima yang sontak membuat mereka berdua gelagapan. Tapi itu, tuan, kami bahkan belum memulai. Ucap George dengan wajah panik. Edi sendiri hanya diam tak bisa berbuat apa-apa. Waktumu tinggal 1 menit. Ucap Bima dengan santai namun tatapan matanya begitu dingin. Menyeramkan sekali pria ini. Dia sepertinya punya 2 kepribadian. Sebentar lembut, sebentar lagi sangat dingin seperti puncak gunung Everest. Batin Selin. Kenapa begini tuan? Kami datang dengan cara baik-baik tetapi begini tuan memperlakukan kami. Ucap George yang malah marah dan berteriak ke arah Bima. Ternyata begini cara kerja perusahaan besar di Indonesia. Kalau begitu lebih baik tidak perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan kalian. Ucap George. Selin terkejut mendengar ucapan George.
Dia menepuk pundak Bima sehingga pria itu menoleh kepada dirinya sambil tersenyum dan mengangkat alisnya. "Apa kau tidak masalah?" bisik Selin. "Tenang saja," bisik Bima. Bima menatap Georgia dan Eddie. "Aku memang tidak berencana menjalin kerjasama dengan perusahaan murahan kalian itu. Kau pikir aku tidak tahu kalau perusahaan kalian dalam masalah krisis sekarang?" ucap Bima sambil menaikkan satu alisnya. "Siapa bilang?" ucap Georgia karena info terakhir yang dia terima perusahaan masih baik-baik saja. Deret, ponsel Georgia berbunyi. "Halo, ada apa?" tanya Georgia. "Perusahaan dalam krisis secara tiba-tiba. Kalian harus berhasil mendapatkan kerjasama itu," ucap si penelpon. Georgia terkejut bukan main. Dia menatap Bima sambil mematikan ponselnya. "Kupikir yang tidak beradab itu hanya pria bajingan di sampingmu itu, ternyata kau juga sama," senggak Bima. "Hei curut," ucap Bima sambil melemparkan tatapan tajam ke arah Eddie. "Kau lihat siapa yang tidak berguna sekarang kan?" ucap Bima. "Berani sekali kau mengataiku di depan semua orang bangsat," bentak Bima sambil menunjuk Eddie. Teriakan pria itu menggelegar di dalam ruangan itu, bahkan sampai membuat penjaga dan sekretaris Bima terkejut di depan ruangan pria itu. Gelek, Georgia dan Eddie menenggak salipan mereka dengan kasar. Serak, Bima melemparkan dokumen yang mereka bawa tadi ke wajah mereka berdua hingga memukul wajah mereka dengan cukup keras. "Keluar dari ruanganku," ucap Bima menekankan kata-katanya. Tapi tuan, saya mohon beri kami kesempatan," ucap Georgia. "Kau bicaralah Eddie, bukannya ini tugasmu," bentak Georgia namun Eddie hanya bisa diam. "Keluar sekarang, aku tak akan membantu perusahaan yang telah merendahkan diriku," ucap Bima. "Pengawal," panggil Bima. Dua pria bertubuh besar masuk dan segera menyeret kedua orang itu keluar dari dalam ruangan Bima. "Kami mohon tuan," ucap Georgia meronta-ronta namun Bima tak menghiraukannya. Bima duduk bersandar sambil memijit pelipisnya. "Hup, piuh, hah dasar brengsek," umpat Bima. Selin menatap Bima dengan tatapan terkejut. "Kau waras kan?" tanya Selin sambil memegang kening Bima.